Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Tito menyebut berdasarkan undang-undang mekanisme pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis atau dipilih langsung oleh rakyat. Jika mengacu pada pasal dalam undang-undang, maka menurutnya usulan pilkada melalui DPRD jelas tidak bisa dilaksanakan. Undang Dasar 45 pasal 18 itu menyatakan bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, kemudian bupati, wakil bupati ya, dipilih secara demokratis. Itu bahasanya itu aja. Nah, ini menutup pintu untuk dilakukan penunjukan. Ya, kalau mau melakukan penunjukan, bagus. Coba UUD 45. Tito menyebut jika merujuk pada butir keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka pemilihan kepala daerah lewat mekanisme DPRD dapat dilakukan. Sebab menurutnya demokrasi terbagi dua, yakni dipilih langsung oleh rakyat dan demokrasi perwakilan. Pemerintah Sumatera Barat menegaskan fenomena sinkhole yang terjadi di sawah milik masyarakat Kabupaten 50 Kota murni proses alam dan tidak berkaitan dengan hal mistis. Klaim bahwa air sinkhole dapat menyembuhkan penyakit juga dipastikan tidak benar. Bahkan sebaliknya, air sinkhole justru mengandung bakteri berbahaya. Berdasarkan hasil uji laboratorium oleh pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota, tingkat pH pada air sinkhole tersebut di angka 6,5. Sementara kandungan bakteri E. coli di dalamnya mencapai angka 11 koloni forming units atau CVU yang jauh melebihi parameter bakteriologis yang harus nol dalam syarat kualitas air minum. Minum bisa mengakibatkan kurang bagus lah buat tubuh, sakit perut dan lain-lain. Jadi bagusnya masyarakat kalau memang untuk mengkonsumsi air tersebut ada proses lagi, misalnya kayak dimasak dan lain-lain. Jadi dan yang paling penting itu air ini tidak ada kaitannya sama hal-hal mistis, bisa menjadi obat ya. Itu sama kayak air-air yang di Tangga Iya. Tim ahli dari Badan Geologi Kementerian ESDM masih melakukan kajian komprehensif yang akan menjadi dasar rekomendasi teknis untuk menentukan kajian lanjutan terkait pemanfaatan dan pengamanan area sinkhole. Untuk saat ini, pihak kepolisian telah memasang garis polisi dengan jarak aman dari bibir lubang, yakni minimal 50 meter, mengingat kondisi tanah yang masih rawan amblas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan bahan pangan aman di daerah terdampak bencana Sumatera jelang bulan suci Ramadan. Zulhas pun memastikan rencana pemulihan sejumlah sarana yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat seperti sawah dan tambak. Menko Pangan memastikan anggaran untuk pemulihan daerah bencana telah dipersiapkan meski tanpa merinci besaran nominalnya. Pangan pasokannya dijamin. Cukup gitu. Bahkan di Tamiang yang paling berat pasar sudah beroperasi ramai, stok cukup, memang harga agak sedikit lebih tinggi dari Sumatera Utara. Ya, karena mungkin ongkosnya, transportnya yang belum pulih ya, sedikit lebih mahal. Tapi sudah normal. Nah, yang kedua yang bidang saya, kita akan selesaikan rehabilitasi sawah 70.000 hektar tahun ini selesai. Ada 70.000 yang terdampak. Di Provinsi Aceh ada 30.000 hektar tambak yang akan diselesaikan rehabilitasinya. Sementara itu untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih dalam proses perhitungan. Selain itu, fasilitas pasar juga turut dibangun kembali bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Khusus untuk petani yang menggarap sawah, Menko Pangan juga mengusulkan penyaluran dana jaminan hidup selama 6 bulan dalam masa tunggu proses rehabilitasi.